100% haram. Narkoba, jangan kau dekat denganku. Narkoba, penghambat masa depanmu. Narkoba, penghancur cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Bapak, Ibu guru sekalian yang hadir di kesempatan Zoom kali ini, di siang hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kelancaran di setiap aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan siang hari ini, kita sedang berada di acara pelatihan dan penyuluhan Senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba atau disingkat dengan IBBN yang dilakukan oleh Ratu Pelangi Indonesia di siang hari ini. Dan tentunya susunan acaranya ada diantaranya ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga nanti ada beberapa sambutan yang akan dilakukan oleh yang pertama ada dari Kadisdikbud Kabupaten Subang, kemudian nanti ada perwakilan dari Ratu Pelangi Indonesia selaku penggiat BNN bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat. Kemudian juga ada sambutan dari perwakilan Ketua Umum pihak Asyafi, ada Ibu Erna Wahyu nanti ya. Dan kemudian di acara ketiga ini ada pengupasan teknik senam pelatihan DKAI atau DKAI oleh Instruktur Ibu Santi begitu. Kemudian di sesi keempat atau di bagian keempatnya nanti ada sesi penyuluhan, Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab bersama narasumber Bapak Brigjen Purnawirawan Siswandi SH ya. Jadi bisa menyiapkan pertanyaan juga nanti terkait dengan pencegahan narkoba pada anak begitu ya. Kemudian nanti diakhiri dengan penutupan. Nah, Bapak Ibu sekalian supaya mempersingkat waktu, saya ingin membuka kesempatan hari ini atau acara pada hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang masih menyalakan mic-nya, mohon bisa di mute atau dimatikan dulu mic-nya. Ya, biar lebih fokus. Dan Bapak Ibu langsung kita melaju ke sesi berikutnya atau ke acara berikutnya, yaitu adalah sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama ini akan disampaikan oleh Kadisdikbud Kabupaten Subang, Bapak Tatang Komara SPD MSI. Kepadanya dipersilakan. Narkoba 100% haram. Narkoba, jangan kau dekat denganku. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Untuk acara yang pertama ini menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nelis Mawati selaku penggiat BNN begitu ya. Kepadanya dipersilakan. Tuh teka amanah tuh kan. Iya. Ngebleng.
menghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Terima kasih Ibu Nelis Mawati sudah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan siang hari ini, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu acara sambutan. Dan sambutan yang pertama ini akan dipimpin atau akan dihadirkan adalah Kepala Dinas Pendidikan Budaya Kabupaten Subang, yaitu Bapak Tatang Komara SPD MSI. Kepadanya dipersilahkan. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Subang, gotong royong, Subang, Jawa Barat, Jaya Istimewa Sejahtera, insyaallah. Amin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Nelis Mawati, pimpinan Yayasan Ratu Pelangi Indonesia, sebagai Ketua Penyelenggara Indonesia Bersatu Bersih Narkoba. Yang saya hormati Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Siswadi SH sebagai narasumber. Yang saya hormati dan saya banggakan para kepala sekolah atau satuan pendidikan dan guru di seluruh Kabupaten Subang, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun melalui virtual untuk mengikuti penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka Indonesia Bersatu Bersih dari Narkoba. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu penyelenggara yang saya hormati serta Bapak narasumber dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas penyelenggaraan Indonesia Bersatu Bersih Narkoba yang sasarannya adalah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat saya, kepala sekolah, dan guru yang ada di Kabupaten Subang. Tentu bagi saya ini merupakan suatu kehormatan ketika Ibu menjadikan Subang sebagai lokus dari kegiatan sosialisasi ini. Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang luar biasa, yang bagi kami merupakan extraordinary. Artinya kejahatan yang luar biasa tentu harus disikapi dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak bisa disikapi dengan biasa-biasa saja, karena ketika sudah terkontaminasi, ketika sudah terpapar narkoba, ini adalah sebuah akhir dari kehidupan menurut saya. Oleh karenanya, kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan melalui kepala sekolah maupun guru yang selanjutnya ditindaklanjuti kemudian disebarluaskan kepada para pihak termasuk putra-putri kita, peserta didik kita, ini adalah sebuah kegiatan yang mulia, kegiatan yang amat sangat dinanti-nantikan oleh kita semua. Kita pahami dan kita maklumi bahwa berdasarkan informasi yang kita terima, narkoba sudah
kemana-mana. Termasuk boleh jadi ini kepada peserta didik kita, kepada masyarakat yang sekitar kita. Oleh karenanya kewaspadaan yang sama dari kita, terutama kaum pendidik, kami dan saya terutama yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Subang, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Oleh karenanya kami amatlah bangga, kami amatlah senang dan merespon apa yang dilakukan oleh yayasan dari Ratu Pelangi Indonesia ini dalam rangka menyebarluaskan bagaimana narkoba ini berbahaya, bagaimana masyarakat kita ini terhindar dari aktivitas narkoba. Pancingan, kemudian tawaran yang menggiurkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, tentu ini dengan berbagai cara. Oleh karenanya, kami melalui penyelenggaraan ini dibekali kewaspadaan agar pancingan, tawaran itu tidak membuat kami tergiur atau membuat peserta didik tergiur, membuat masyarakat tergiur. Maka pahamilah semua tentang kejahatan narkoba ini. Khusus kepada teman-temanku, para kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru yang mengikuti webinar ini secara virtual, kami berharap Bapak Ibu bisa memahami apa yang nanti disampaikan oleh narasumber, kemudian diimplementasikan, dijadikan sebagai pembekalan buat kita, agar kita mampu mengeliminir, mampu membatasi, kemudian mampu menghindari akan gerakan-gerakan narkoba yang terus dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab kepada peserta didik kita. Kita memiliki harapan besar dengan generasi muda kita. Kemudian kalau generasi muda kita sudah terkontaminasi oleh kejahatan narkoba yang sedemikian rupa, maka harapan generasi muda kita untuk menjadi generasi muda yang unggul, SDM yang unggul, SDM yang kelak akan menggantikan posisi kita sebagai pemimpin-pemimpin di Kabupaten Subang, maka akan fokus. Oleh karenanya, jagalah putra-putri kita, jagalah kita, jagalah keluarga kita semua dengan cara-cara yang kita miliki, cara-cara yang sudah diinformasikan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karenanya, mari kita ikuti bersama-sama, ya, mari kita pahami bersama-sama, kemudian mari ini jadikan sebagai benteng buat kita untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, terutama peserta didik kita, terhindar dari kejahatan narkoba ini. Selamat mengikuti workshop, selamat mengikuti sosialisasi, selamat mengikuti webinar tentang penyelenggaraan Indonesia Bersatu, Bersih Narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Terima kasih kepada Kadisdikbud Kabupaten Subang, Bapak Tatang Komara SPD MSI, yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Sedikit saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa narkoba ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, dan penanganannya pun tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa saja. Nah, ini perlu penanganan yang sangat ekstra, karena memang yaitu tadi permasalahannya itu permasalahan yang sangat luar biasa. Dan untuk pencegahan narkoba ini merupakan tanggung jawab kita bersama selaku pendidik, orang tua, dan juga sekitarnya atau lingkungan, seperti itu ya. Baik, kita menyambung ke sambutan berikutnya. Ini adalah sambutan dari perwakilan Rumah Pelangi Ratu Pelangi Indonesia selaku penggiat BNN bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat dari Ibu Esba Krismawanti SE. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku.
penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehatnya pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat beserta seluruh jajarannya yang telah mensupport dan mendukung acara ini. Serta terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru peserta yang telah mengikuti acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk semua sebagai tambahan bekal pengajaran untuk anak didiknya di sekolah dalam rangka menciptakan generasi penerus bangsa yang bersih dari narkoba. No narkoba, yes berkarya. Sehat tanpa narkoba, prestasi tanpa narkoba, dan sukses tanpa narkoba. IBBN adalah gerakan senam yang dikeluarkan oleh Ratu Pelangi Indonesia dan disupport oleh BNN, Republik Indonesia, bagian pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan positif mengenai bahaya narkoba melalui olahraga, senam, dan kreasi seni di lingkungan pendidikan, lingkungan Kementerian Agama, dan masyarakat umum. Adapun seluruh gerakannya yang ada di dalam rangkaian senam IBBN ini telah ditata sangat rapi oleh Ibu Erna Wahyo selaku Ketua Umum Asosiasi Aerobik dan Fitness Indonesia atau ASIAFI. Harapan kami sebagai penggiat, semoga Bapak Ibu guru yang telah mengikuti program acara ini dapat menyampaikan materi yang kami sampaikan kepada anak didiknya kembali. Kita berusaha menciptakan generasi yang bersih dari narkoba. No narkoba, yes berkarya. Semoga acara ini bermanfaat untuk semuanya. Selamat mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Terima kasih Ibu Esba Krismawati SE yang sudah menyampaikan sambutannya selaku perwakilan dari Ratu Pelangi Indonesia. Sambutannya singkat, padat namun jelas begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin menyapa selamat siang, selamat bergabung kepada Bapak Brigjen Purnawirawan Siswandi SH. Selamat siang Bapak ya, selamat bergabung. Selamat siang bersama Bapak ya. Baik. Dan kita langsung menuju ke acara berikutnya yaitu sambutan dari perwakilan Ketua Umum pihak ASIAFI Ibu Erna Wahyu. Narkoba 100% warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senam DKAI akan bermasyarakat lagi untuk anak-anak dan usia dini dan SD. Semoga dapat berkembang dengan baik. Anak kita dapat menjadi sehat untuk kemudian hari dan berguna di masyarakat. Senam ini semoga dapat dimasyarakatkan dengan baik oleh guru-guru dan dapat dirasakan kebugaran untuk anak-anak seluruh Indonesia dan juga di DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Lagi ke sesi pengupasan teknik pelatihan senam DKAI oleh Ibu Santi ya. Dan perlu diketahui memang ya Bapak Ibu sekalian bahwa senam IBBN ini terbagi dua, ada dua versi begitu ya. Ada versi untuk TK gitu ya, kemudian TK PAUD ya. Kemudian juga ada versi untuk SD, SMP dan juga SMA. Nah, langsung saja kita akan mengikuti pengupasan teknik senam pelatihan senam DKAI oleh Ibu Santi. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur
penghancur cita-citamu. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Ya baik Bapak Ibu, ternyata kita harus majukan dulu ya, biar nanti istirahat buat Pak Siswandi juga lebih lama. Nah, kita majukan dulu untuk yang pengupasannya nanti di setelah penyuluhan begitu ya. Langsung saja mungkin kita akan melakukan penyuluhan. Ada sesi tanya jawab juga dengan Pak Brigjen Purnawirawan Siswandi SH. Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab nanti di sesi keduanya, atau bisa melakukan melalui di kolom chat begitu ya. Nanti kita akan coba tanyakan dengan Pak Brigjen Siswandi SH langsung ya ke beliau begitu ya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Siswandi, Pak Brigjen Siswandi. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sudah makan siang Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Baik Pak, melihat pengaruh narkoba terhadap anak belakangan ini juga ada beberapa kasus. Sempat saya riset di Bali nih, ada 4 anak di bawah umur ditangkap karena menjadi kurir gitu ya. Artinya ini ada keterlibatan anak-anak yang berhubungan dengan narkoba. Terus juga ada kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur juga banyak ini Pak. Bisa diuraikan Pak, ini gimana untuk pencegahannya nih terhadap anak-anak kita ini Pak? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin Zoom meeting, kami terima kasih diberi kesempatan sebagai narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalaman selama ini di lapangan, terutama Kepala Dinas Pendidikan Subang, kebetulan panitia dan moderator. Tadi memang sangat mencekam ya, anak-anak sekarang udah menjadi kurir. Tentu ini ada urut-urutannya. Tadi benar itu temanya, lebih bagus mencegah daripada mengobatin. Mencegah ini dari kita sendiri, dari pribadi kita, dari keluarga kita, lembaga pendidikan kita, lingkungan kita. Karena ini sangat potensi sekali untuk menghancurkan anak bangsa, terutama generasi muda. Tentu lebih banyak dominannya di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini sangat penting untuk menyampaikan kepada anak didiknya. Jangan sampai ya terjerumus karena ketidaktahuan, karena coba-coba, atau karena dipaksa sehingga menjadi korban daripada penyalahguna narkotika. Di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu sangat jelas dan humanis. Saya katakan sangat jelas dan humanis. Di sana bagi pengedar, bandar, sindikat diancam pidana maksimal itu hukuman mati. Tetapi bagi korban penyalahguna dan pecandu, apabila sudah proses hukum, itu adalah hukumannya rehabilitasi. Tapi walaupun hukuman rehabilitasi itu nggak enak. Ya, mari kita mencegah dari dini bagaimana narkotika di Indonesia. Narkotika ini ada 3 permasalahan yang harus kita hadapin. Kenapa ada narkotika di Indonesia? Nah, ini ada 3 variabel yang mungkin perlu dikupas. Nanti kalau ada tambah lagi 1 variabel silakan. Yang pertama, kita banyaknya pangsa, banyaknya demand, banyaknya market. Ini Indonesia adalah pangsa narkotika dunia tujuannya. Karena setiap tahun kita supply itu terus bertambah. Kenapa supply? Kenapa penyelundupan narkotika itu banyak? Karena marketnya terus bertambah.
karena demand-nya terus bertambah, karena pangsanya terus bertambah. Nah, karena kalau sudah narkoba itu tidak mengenal profesi, tidak mengenal latar belakang pendidikan, tidak mengenal agama, tidak mengenal status, tidak mengenal usia, semua tidak mengenal. Jadi tadi saya bilang demand terus bertambah, makanya ada penyelundupan supply. Yang ketiga rehabilitasi. Ini yang pemerintah gagal, saya katakan. Ya, kalau untuk represif kita angkat tangan ya terhadap BNN maupun Polri. Ya, sudah berjuta-juta ton, berjuta-juta butir, ya ganja udah berjuta-juta kilo macam-macam. Ya, kita salut untuk represifnya. Tapi untuk pencegahannya saya katakan gagal. Ya, karena di mana-mana sekarang udah nggak tabu lagi. Setiap RT itu sudah ada korban pecandu narkotika. Ya, anak SD sudah ada, SMP, SMA, semua. Ya, bahkan legislatif, yudikatif, semua sudah ketabrak dengan narkoba. Kemarin kita dilihat di Palembang, ya salah satu bandar anggota DPRD. Itu kita lihat di Lampung, ya ada oknum mahasiswa. Nah, ini pencegahan dari dini inilah yang kita perlu. Sehingga kita semua jangan menyalahkan pemerintah. Ya, kepedulian kita. Contoh waktu saya di BNN. Kita ngungkap pabrik narkotika itu di Cikandi, mungkin masih ingat. Ya, 2005 Desember. Itu adalah pabrik terbesar nomor 3 di dunia. Lingkungannya tidak pernah tahu. RT RW tidak pernah tahu. Ya, polisi Babin Kaptimas tidak tahu, tentaranya Babinsa tidak tahu, Satpol PP tidak tahu. Ini kan sangat menyedihkan itu. Ya kan begitu pabrik begitu besar, lingkungan tidak peduli. Nah, hati-hati terhadap poin utama juga Pak ya. Ya, hati-hati terhadap lembaga pendidikan. Saya punya narasumber seorang wanita, dia menggunakan narkotika itu sejak 14 tahun. Sejak SMA kelas 1. Ya, gurunya tidak pernah tahu. Karena dia menggunakan tatkala senggang waktunya, tatkala WC-nya kosong dan sebagainya. Makanya pencegahan ini penting, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri orang yang sudah ikut menggunakan narkoba. Ini guru-guru harus tahu, kepala dinas sampaikan. Contoh salah satu, anak murid ini mungkin sering terlambat, sering bolos, ya jam istirahat sering masuknya terlambat, ya faktor keterlambatan waktu. Kedua mungkin segi kebersihan badannya, yang tadinya stil, minyak rambutan, minyak rambut, baju dimasukkan, sekarang sudah tidak, sering membantah apabila disuruh guru, macam-macam. Perilaku menyimpang inilah kita perlu waspadain. Syukur-syukur lembaga dinas pendidikan punya anggaran. Tatkala masuk ke SMA harus memiliki surat keterangan negatif terhadap narkoba, bersih terhadap narkoba. Ini harus kita mulai dari sekarang, belum terlambat. Ya. Presiden SBY 2 periode mengatakan, negara tidak boleh kalah melawan penjahat, apalagi sindikat narkotika. 10 tahun belum tuntas. Pak Jokowi mengatakan Indonesia darurat narkoba. Hampir 2 periode. Saya selaku ketua GPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba, sekaligus selaku pimpinan Jagratara Lawyer Merah Putih, ya kan, sudah mempunyai mutu juga bahwa Indonesia sudah bencana narkoba. Narkoba Pak ya? Bencana. Jadi kalau Bogor kena gempa, Jakarta sudah goyang. Ya kan? Subang sudah goyang. Bencana lebih sadis daripada darurat. Nah, inilah yang kita perlu. Hanya GPAN ini misi-visinya satu, Mas. Mencari, menemukan, dan mengajak para penyalahguna dan pecandu narkotika untuk direhabilitasi secara gratis melalui GPAN. Apabila ada keluarga, saudara-saudara
yang sudah terjerumus menggunakan narkoba dengan kriteria korban penyalahguna dan pecandu, Jakarta Merah Putih Lopom siap untuk mendampingin saudara-saudara kita. Tanda kutip, bukan pengedar, bukan bandar dan sindikat. Itu garis besarnya. Mungkin lebih bagus bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin keterbatas waktu, tanya jawab aja. Apa saja saya silakan, kasus pun saya jawab, silakan. Yang unek-unek tentang selama ini dikriminalisasi tentang narkoba, silakan tanya. Oke, baik, sambil menunggu Bapak para tamu undangan yang hadir bertanya begitu ya. Saya mungkin ada satu tadi statement Bapak, ada demand terhadap narkoba ini yang banyak begitu ya. Kaitannya dengan korelasinya dengan anak-anak begitu ya Pak. Apa Pak yang bisa dilakukan untuk menekan demand itu dan juga tidak melibatkan anak-anak begitu Pak? Mereka kurang pemahamannya akibat daripada dampak narkoba. Mereka selalu diberikan yang manis-manis. Ayo menggunakan narkoba, bisa nguruskan badan. Ayo menggunakan narkoba, ya bisa menenangkan pikiran, menambah daya tubuh. Itu pembenaran semua. Ini adalah ulah daripada sindikat jaringan. Bagaimana dia bisa mengembangkan, bisa masuk ke sekolah, ke lembaga pendidikan. Karena adalah senjata paling ampuh untuk memusnahkan generasi kita. Ya, jadi hati-hati, semua pemanis yang coba-coba ya mungkin dia hidupnya glamor. Di antara teman-temannya sering ya happy, ditanya kenapa kamu happy? Enak menggunakan narkotika, menggunakan ekstasi, yaitu inek, kita happy. Ah coba-cobalah. Atau temannya ngatakan coba aja sekali, kalau nanti nggak enak nggak usah coba lagi. Ini yang bahaya. Ya kemudian kamu kan badanmu gemuk, malu nggak sama teman-temannya? Coba pakai sabu bisa nguruskan badan. Itu adalah pembenaran semua. Ya Nunung itu badannya gembrot. Ya pakai narkoba dia nggak kurus-kurus dia. Ya jadi nggak ada alasan pembenaran itu nggak ada. Nah ini kalau alasan pengaruhnya ke arah situ ya Pak ya? ada, itu alasan yang bohong tuh. Mereka belum memahami benar dampak daripada akibat menggunakan narkotika. Nah, atau mungkin gini Pak, orang kita sebagai orang tua, boleh nggak kita membatasi atau mengawasi kemana saja anak kita bergaul begitu ya, dengan siapa saja, agar ya itu tadi anak kita ini terhindar dari yang namanya bahaya narkoba seperti itu, atau potensi-potensi lain yang berhubungan dengan narkoba begitu Pak? Kalau anak sekarang Mas, untuk dibatasin mungkin sulit, tapi harus diketahui. Contoh, dia pamitan hari Minggu, hari Sabtu ke tempat temennya. Ya perlu dicek ke orang tua temennya tadi, bener nggak anak saya ke situ? Jangan-jangan nggak nyampe situ. Jangan-jangan anaknya yang dituju juga ketemunya di mall dan sebagainya. Anak sekarang akalnya lebih banyak daripada orang tua. Ingat satu, orang tua hanya mendidik anak berdasarkan pengalaman. Tapi anak itu berkembang setiap saat. Ya, ini ya sudah pinter lah anak-anak sekarang, apalagi sudah makin narkoba Mas. Itu akalnya 1001 akal tuh. Apa aja dia akan katakan untuk meyakinkan orang tua, untuk meyakinkan guru. Inilah salah satu kelakuan daripada orang-orang menggunakan narkoba. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Halo? Anak lebih tahu daripada orang tuanya begitu Pak? Anak setiap saat berkembang Mas. Ya, jadi Ya kan anak orang lebih tahu ya? Lebih tahu, lebih pinter. Ya dia meyakinkan orang tua itu yakin. Mam beli buku dong mam, gini-gini. Ya Ani perlu buku. Orang tuanya bilang, mana buku? Kalau ada buku baru ibu bayar. Pinjem temannya dia buku baru. Pinjem dong bukumu. Ya besok saya pulangin. Nah, bilang sama ibunya, ini buku yang saya beli. Uangnya dikasih, bukunya besok dipulangin. Ini kejadian. Ya. Terus satu saya titip. Untuk kantin-kantin di sekolah, ini perlu diawasin. Ya, paling tidak yang jual itu harus tahu. Sekarang sudah ada coklat, sudah ada permen, macam-macam. Contoh anak saya Mas di Al-Azhar. Al-Azhar salah satu di Jakarta. Ya, waktu SMA, kantinnya itu saya datangin.
Ini nasi uduk dari siapa? Ini es krim dari siapa? Jangan nanti kemasukan yang tidak terdaftar di sini. Al-Azhar tertib, sehingga memang mau dia. Nah, kalau yang SMA-SMA lain kita kan nggak tahu kantin itu milik siapa. Orang mungkin nitip, ya bayarnya nanti, yang penting laku dulu, ya jual permen lah, murah lah, macam-macam. Ini penyebaran narkoba ini sudah masif di lingkungan pendidikan. Ya. Baik, sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini boleh ya untuk bergabung, bertanya terkait dengan penyalahan penggunaan narkoba pada anak begitu ya, atau keterlibatan anak terhadap narkoba begitu ya. Cara menekannya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, Pak, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini ada lagi mungkin yang bisa saya tanyakan. Selain orang tua yang harus lebih up to date begitu ya terhadap dampak narkoba ini dan juga cara mendidik anak begitu ya. Lingkungan lain di sekitar juga mungkin turut berpengaruh nggak sih, Pak? Oh, sangat berpengaruh. Ya, itu 48% anak-anak yang kena terjerumus di narkoba itu karena pergaulan, karena lingkungan. Ya, justru di lembaga pendidikan itu sangat sedikit karena waktunya, jamnya mungkin pagi sampai jam 2. Tapi di lingkungan itu, di teman-teman gaulnya itu. Dan ciri-ciri satu untuk para orang yang gunakan narkoba itu setia teman. Dan kelompoknya nggak banyak itu aja. Kalau 6 orang itu 6 orang itu aja. Dia sulit untuk bertambah kepada kelompok atau teman yang baru. Karena dia adalah setia teman, setia kawan, dan yang menggunakan hanya boleh di dalam kelompok itu. Jadi kelompok belajar itu kalau 6 di rumah ke rumah teman-temannya, dia sulit untuk menambah yang lain. Kalau sedia dia terjerumus di dalam narkoba. Terutama anak-anak kos. Ya. Karena di dalam kelompok itu Mas biasa 5-6 orang itu, satu pasti salah satu penyandang dana. Ya. Nah, kedua mungkin anak pejabat, pengusaha dan sebagainya. Dan antara 4-5 orang itu, satu yang nekat. Ya, satu yang nekat yang disuruh untuk membeli. Dan sekarang online, hati-hati. Jangan kita tidak pesen barang, ada barang datang kita terima. Padahal itu narkotika ini banyak. Nanti katanya dijebak. Tapi kalau kita tidak merasa pesen barang, kalau barang datang ya jangan diterima. Kadang-kadang nitip alamat. Itu Mas. Merasa ada pengiriman barang, punya nyasar ke sini ya terima-terima aja gitu ya. Padahal rezeki, itu rezeki ada gitu. potensi trap di situ ya, Pak. Ya? Iya. Dan hati-hati. Untuk Gojek, hati-hati pengiriman Gojek di tengah malam. Ya, sekarang corona ini, pandemi ini sangat diantar langsung ke tempat-tempat tinggal, ya terutama kos-kosan. Sekarang jadi sarang penyamun untuk beredarnya narkoba. Baik, Pak Siswadi di ruangan ini juga bergabung ada Pak Sekdis Pak Suyatno dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang sudah bergabung. Selamat datang. Mungkin juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa bergabung bertanya. Bisa bertanya, boleh silakan Pak, Bapak Ibu yang ada di Subang ini. Nah Pak, dari sisi ciri-ciri ini Pak, anak kita yang terkena narkoba begitu atau pengidap begitu ya, atau pengguna begitu ya. Selain dari ciri-ciri awal tadi yang Bapak sampaikan, pertama dari perilaku begitu ya. Ciri-ciri lainnya apa sih Pak? Iya, orangnya kalau tadinya tidak kreatif, sekarang banyak ngomong, tambah kreatif. Sehingga dia ngomong itu seolah-olah untuk meyakinkan orang. Padahal itu dia adalah di luar pemikiran yang biasa dia. Ya, itu akalnya lebih banyak. Jadi yang selama pendiam di kelas, ya kan, kok ini inovatif, kreatif, ya macam-macam ya. Dan pasti ada perubahan perilakunya. Sehingga kalau dari awal itu kita ikutin, itu akan ketahuan perubahan perilaku terhadap anak-anak yang menggunakan narkoba. Terhadap pil koplo, hati-hati. Sekarang anak-anak SMA banyak kali pakai pil koplo. Ya, kalau di Subang apa di Indramayu itu minuman apa itu? Miras, ya campuran itu. Udah banyak yang meninggal itu. Ya tetangganya Subang gitu ya, Indramayu.
Yang Pak lain, Kadis silakan. ingin bertanya Pak, boleh kita kasih kesempatan untuk Pak Kadis, Pak Suyatno, Pak Sekdis, Pak Suyatno ingin bertanya dengan Pak Brigjen Siswandi. Silakan Pak. Kalau memang ingin bertanya, silakan kami berikan kesempatan. Sedikit aja barangkali Pak dari Dinas Pendidikan. Kebetulan kami ini di bidang GTK untuk pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Yang perlu saya sampaikan Pak Brigjen, barangkali nanti ketika kami memerlukan Bapak sebagai narasumber, mudah-mudahan nanti bersedia Bapak untuk menjadikan narasumber di Kabupaten Subang. Itu saja barangkali Pak. Insya Allah ini karena Perbub tentang narkotika juga sudah dibuatkan di Kabupaten Subang dengan implementasinya. Juga ada hal-hal lain dalam pembentukan karakter yang nanti dipadukan dengan meminimalisir tentang gerak-gerik ya, yang memang mau tidak mau kita sudah ada beberapa di antara kita yang kena. Mudah-mudahan nanti kami secara kontinu juga akan membuat salah satu program terpadu di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Jadi barangkali Pak, khusus untuk Pak Brigjen, terima kasih. Nanti kami minta kesediaan Bapak ketika kami ada program yang digulirkan. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak? Insya Allah Pak. Insya Allah kami akan sebagai narasumber ya. Banyak memang sudah dari kampus-kampus ini narasumber melalui Zoom meeting. Tapi kalau nanti udah pandemi corona ini udah selesai, saya datang Pak. Biasa saya datang kok. Ya, jadi kalau ada penerimaan mahasiswa itu saya kampus-kampus datang dengan Waret 3. Di Jakarta sudah ada alma mater kita tentang ini bagaimana untuk menggerakkan mahasiswa itu peran aktif terhadap lingkungan untuk narkoba. Nanti jangan lupa Pak untuk di sekolah mungkin dari OSIS-nya lebih aktif ya. Kalau OSIS itu ada atau guru daripada pembina sekolah lebih aktif lagi. Kami siap kapan aja. Nomor handphone saya sama panitia sudah ada Pak. Terima kasih Pak. Dan sementara memang dalam kegiatan di kesempatan pandemi ini kami titik beratkan kepada teman-teman rekan-rekan guru, sekolah, pengawas, penilik, para teman-teman korwil juga untuk memantau terus ya secara kontinu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring oleh teman-teman guru. Dan samping itu juga peningkatan protokoler kesehatan Pak. Kita pantau di samping ini juga masalah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih Pak Brigjen atas waktunya. Pak Seado, makasih. Memang ini saya virtual juga dari rumah ya. Karena dari kantor juga ya kita setengah tutup juga lah. Takut nanti orang-orang kantor kena COVID juga. Jadi kita dari rumah aja yang nyaman. Lebih aman dari rumah Pak ya? Aman dari rumah. Siap. Atau ya baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan boleh langsung saja bertanya dengan narasumber kita di sini, Bapak Brigjen Purnawirawan Siswandi SH. Boleh ingin bertanya silakan apa saja yang berhubungan dengan narkoba atau mungkin termasuk juga dengan kasus begitu Pak ya? Boleh. Kasus bisa ditanyakan juga dengan Pak Siswandi. Silakan Bapak Ibu. Boleh bertanya Pak. Pak, bertanya boleh Pak? Boleh. Silakan, dari yang mana ini? Dari Cibogok, Kepala Dari Sekolah Cibogo. SDN Silakan, Lukmaya, dari Cibogo. Sahnudin. Ya. Sahnudin. Ya, Ibu Kepala Din, ya. Sekolah, silakan. Ya, terima kasih Brigjen. Selamat siang. Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan ini Pak, saya kepala sekolah Kedung Maya ya Pak ya, SD gitu ya. Ya. Jadi otomatis kebanyakan di SD itu kan usianya masih dini. Masih dini ya Pak ya. Ini yang saya tanyakan, sedangkan yang namanya narkoba, otomatis anak SD belum mengenal gitu Pak sama sekali, atau bentuknya gitu Pak, model bentuknya gitu. Ya. Saya yang tanyakan ini
bagaimana cara istilahnya mensosialisasikan ke anak bentuk atau istilahnya narkoba tersebut gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di tempat Bapak ada BNNK-nya nggak? Memproteksi anak yang Nggak ada. kan belum paham bagaimana bentuk dari narkoba. Ada Pak. BNN daerah Pak. Ada. BNNK itu ada. Jadi untuk kota dan kabupaten itu ada gambar-gambarnya di BNNK itu dibingkai. Dibingkai, jadi bisa bagaimana ganja, bagaimana ekstasi, bagaimana sabu, itu ada. Atau nanti saya mintakan dari BNN, nanti kalau Zoom lagi lain waktu akan saya tayangkan. Nah, bagaimanakah supaya mereka tahu memang harus melihat bagaimana gambarnya itu ekstasi, bagaimana sabu, bagaimana ganja, bagaimana kokain, dan sebagainya. Itu perlu anak-anak SD dilihatkan. Karena anak SD itu kan rentan itu. Dari 6 tahun sampai 12 tahun. Ya, mereka hanya satu aja dinasihatin. Jangan mau dikasih barang apapun ya diiming-iming orang secara gratis. Apa itu permen, apa itu coklat, apa itu minuman, ya kan? Jangan. Jangan ini barang murah, jangan. Dididik aja kalau dikasih barang yang tidak kenal, makanan, minuman, jangan diterima dulu. Itu mungkin yang paling manjur untuk anak SD. Langkah preventif yang paling gampang begitu ya Pak ya? Yang paling gampang. Ya, jadi anak itu udah kalau dikasih dari orang yang tidak dikenal seperti itu. Ya, betul. Yang dikenal pun kita lihat dulu. Ini kenal-kenal setengah-setengah atau kenal beneran gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin bertanya lagi, mungkin Ibu Ade Herliani atau yang lain, Ibu Dewi, Wilda, Bu Wilda, silakan ingin bertanya. Atau terlihat yang mic-nya terbuka, ini Ibu Iin Kartini, ingin bertanya silakan Ibu Iin. Berapa jam? Ya, oke. Tadi kan Pak, kita lanjut lagi Pak. Tadi kan salah satu untuk memperkenalkan ke anak itu atau mungkin langkah yang paling mudah untuk anak yang belum paham itu adalah diedukasi untuk menolak apapun begitu ya, baik makanan, minuman, permen dari orang-orang yang tidak dikenal begitu ya. Kemudian terkadang ada juga nih Pak mungkin kasus yang justru malah melibatkan orang terdekat dari anak itu sendiri Pak. Nah ini gimana nih Pak? Kita lihat pergaulannya. Saya katakan tadi tidak semua itu ya bahwa itu adalah sejalan ya kan, agama lagi, moralitas lagi. Moral ya kan? Kembali ya. Ya kalau sudah agamanya kuat dinasihatin dia kan nggak akan terpengaruh. Ya mohon maaf, anak saya di Al-Azhar itu sudah katam, ya sudah bisa ngimamin sholat, ya baru SMP dan SMA baru tamat ya 16 tahun. Ya sehingga sekarang kuliah di Atmajaya baru daftar itu di Fakultas Hukum ya. Jadi kita lihat mental itu ya didikannya dari rumah. Bagaimana untuk mendidik agamanya yang kuat. Itu dulu pondasinya. Kalau sudah agamanya kuat, saya rasa dipengaruhi apa nasihat guru, nasihat orang-orang lain pasti dia akan ikutin. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Brigjen Purnawirawan Siswandi. Mungkin ya silakan yang ingin bertanya. Kita masih buka, kita masih tunggu untuk para peserta yang ingin bertanya di kesempatan siang hari ini. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi, kurang lebih, untuk sesi tanya jawab bersama Brigjen Purnawirawan Siswandi SH. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami masih menunggu. Dan tentunya juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga nih ke Pak Siswandi. Nah ini adalah dari Ibu siapa di mana Ibu? Silakan Ibu. Silakan Ibu, dari siapa di mana? Wah, ada. Nokia wae, mah kalau warnanya no tadi. Tuh. Tong dia ke Pak. Oke. Kami nu etang. Udah nyambung. Sudah tersambung Ibu, silakan. Kalau ada yang nanya nanti gimana? Sames. Coba udah buka di dia. Oke, baik. Baik.
Kita coba sambung lagi Pak ya pembahasan kita di siang hari ini. Pak Ya. Siswan, masih terhubung Pak? Ayah, Bu. Nggak kedengaran. Masih terhubung Pak? Ya, masih. Ya, baik Pak. Tadi kan juga beberapa sudah, yang paling krusial adalah tentang proteksi dari rumah, begitu ya, penguatan di rumah, begitu ya. Kadang di lingkungan tadi sudah dibahas juga. Kita kembali ke masalah dari fisik, begitu, dari narkoba untuk pengenalannya, begitu ya. Belakangan ini kan juga banyak yang dibuat kamuflase ya. Di Sukamiskin, Bandung, beberapa waktu lalu untuk peredarannya ini menggunakan metode baso, begitu. Jadi berada di isian baso, begitu Pak. Ini langkah-langkah seperti ini untuk penanganannya seperti apa Pak? Jadi begini, ini kan namanya mafia sindikat ini nyari pangsa dia. Tentu modus-modusnya dia rubah-rubah. Ada tahu ya kan, di dalamnya ada coklat ya kan, hari itu permen ya, bakso, macam-macam. Karena di dalam itu, di dalam lapas itu kan yang paling nyaman apabila sudah bisa masuk, mereka menganggap itu petugas nggak tahu ya kan. Karena pintu lapas itu kan satu, yang masuknya dengan sayuran, ya dengan bakso, dengan buah, macam-macam. Yang penting narkoba itu masuk. Kalau udah masuk, dia mungkin dianggap petugas luar lapas nggak tahu. Ini modus saja, berbagai modus. Ya, makanya sekarang modus itu selalu berkembang terus. Ya, ada yang di dalam nanas, nanas dikupas isinya narkoba, ditutup lagi. Jadi macam-macam modus itu. Ya, ada pakai anjing, kalau ikan asin itu kan nggak tercium, narkoba ditaruh di bawahnya ikan asin, udah macam-macam lah. Namanya sindikat itu nggak mau rugi. Jadi kalau hari ini dia ketangkep 1 kilo, nanti dia minggu depan 2 kilo, ketangkep lagi 10 kilo, 20 kilo, itulah sampai juta-jutaan ton ya. Ada 1 ton, ada 2 ton. Bandar tidak akan mau rugi. Karena apa? Pangsa dia itu dirawat benar. Kalau bisa nambah terus. Ya, market dia nambah terus setiap hari. Ini adalah tujuan sindikat. Sehingga nanti kalau penyelundupan, supply, namanya itu tidak ada apabila market, demand, pangsa itu sudah steril. Yakin tuh gulung tikar bandar itu, pulang kampung nggak laku. Tapi kalau selama yang mati mesti banyak nambah terus, ya jadi surga Indonesia. Saya nulis buku itu di 2011, itu pangsa narkotika dunia itu Indonesia. Jadi jangan main-main, 2011 loh, ya 19 tahun saya tulis. Tapi pemerintah nggak mau dengar dengan buku saya. Nah, nanti lihat, saya bikin film itu Mas, diklik aja di YouTube ya. Boleh Pak. 3 pilihan hidup. Oke, 3 Bapak Ibu pilihan. juga bisa dicatat mungkin 3 pilihan hidup. Nah, itu menggambarkan kalau pilihan Anda pakai narkoba, hidup kalian hanya 3 pilihannya. Rehabilitasi, penjara, atau mati. Rehabilitasi bagi korban pecandu, penjara bagi yang ketangkap aparat, mati karena hukuman mati, atau mati karena aidik atau sakau. Makanya pilih hidup yang keempat, hidup sehat bersih tanpa narkoba. Itu ada film 3 pilihan hidup itu. Itu kisah nyata dan fakta. Berkarya. Nah, itu karya Sarah, karya saya sutradaranya, saya produsernya. Luar biasa ya, luar biasa ini ya Pak Siswandi ya. Ya. Pak, sedikit Pak kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari ini Pak, karena memang waktunya juga mungkin sudah terbatas begitu Pak. Kesimpulannya, ya, yang paling manjur itu adalah pencegahan. Sebelum kita represi untuk pengungkapan jaringan itu semua ada di pencegahan. Sehingga kita masyarakat kita sadar, ya kan, tidak ada faedahnya ya menggunakan narkoba. Bagaimana kita pencegahan itu mensosialisasikan ya secara gamblang tentang dampak-dampak narkoba. Ya, tugas lembaga pendidikan ya di Dekdikbud, ya nanti di tokoh masyarakat ada, tokoh agama ada, lingkungan ada, rumah ada. Kita hanya bagaimana kita pencegahan di lingkungan pendidikan saja. Ya, sukses selalu untuk Subang. Ya, saya tunggu kapan-kapan lagi sebagai narasumber. Baik, terima kasih
Bapak Brigjen Purnawirawan Suwandi SH yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini bersama kita semua Bapak Ibu sekalian untuk memberikan edukasi terkait dengan penanganan atau pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak-anak didik kita, begitu ya. Dan tentunya tadi sudah sangat bermanfaat sekali. Tadi sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di kesempatan siang hari ini. Bagaimana cara kemudian mengenalinya, bagaimana kemudian caranya antisipasi, kemudian bagaimana cara menekan permintaan demand terhadap narkoba ini yang berpengaruh terhadap anak-anak kita. Nah, kita menyambung begitu ya ke acara berikutnya, yaitu adalah pengupasan teknik senam DKAI oleh instruktur Ibu Santi. Narkoba, jangan kau dekat denganku. Narkoba, penghambat masa depanmu. Narkoba, penghancur cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda yang cantik semua. Saat ini, hari ini kita akan mensosialisasikan senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba versi untuk TK dan PAUD. Nah, apa judulnya? Yaitu Depot Kreasi Anak Indonesia. Perkenalkan, instruktur Depot Kreasi Anak Indonesia adalah Bunda Santi. Bunda Santi. Dan saya sendiri adalah Ibu Nelly. Iya, tapi bukan Nenek Lincah ya. Awas. Lah iya. Oh, iya. Oke. Senam Depot Kreasi Anak Indonesia itu terdiri dari pemanasan, inti, pendinginan. Pemanasan itu terdiri lagi dari 4 gerakan. Sedangkan inti terdiri dari 2 bagian. Kemudian dilanjut dengan pendinginan. Pendinginan terdiri dari 5 gerakan. Sekarang kita mempersilahkan Bunda Santi untuk mengupas satu persatu gerakannya. Mulai dulu dari pertama, sebelum kita masuk pemanasan itu ada prolognya loh, ya. Prolognya ada ceritanya ya sedikit ya. Oke. Gimana prolognya? Yuk coba Bu Santi. Hai teman-teman. Begitu ya? Iya, coba Bunda Santi gimana? Hai teman-teman, aku pandai bernyanyi, aku pandai menari, aku pandai mewarnai. Di sini loh, di Depot Kreasi Anak Indonesia. Tuh, mantep kan prolognya? Ada bernyanyi, ada menari, ya. Nah, dan mewarnai ya. Oke. Sekarang kita sebelum masuk ke senamnya, lebih baik kita berdoa dulu ya Bu Santi ya. Kita berdoa dulu. Oke. Bu Nelly boleh ikutan senam ya? Oh boleh, kita sama-sama. Tapi Bunda. bajunya kayak begini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh iya udah. Oke deh. Oke, kita berdoa dulu Bunda. Oke, baik. Sebelum kita senam, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah itu kita ada gerakan pesawat terbang Bunda. Oh, sebelum masuk ke gerakan pemanasan, kita ada gerakan pesawat terbang. Oke. Iya. Gimana coba Bu Santi? Gimana? Kita mulai ya Bunda ya. Iya. 7, 8. Ayo. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Jadi terbang 4 gerakan ke kanan, puter-puter, kemudian 4 gerakan lagi ke kiri. Nah, setelah itu kita baru gerakan memasuki ke gerakan pemanasan. Pemanasan. Pakai begini-begini toh? Oh ya, coba. 3 7 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Mantep kan? Ya. Sekarang kita lanjut. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Oke. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Ya.
Kita lanjut lagi dengan maju ke depan, ya. mundur ke belakang, lalu putar tepuk 4 kali. Oke, kalau begitu maju ke depan 2 kali. Oke. Lalu putar. Oke. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip, mantap. Kita lanjut gerakan yang berikutnya, yang kedua. Gerakan yang kedua ya Bunda ya. Tangan di pinggang. Tangannya di pinggang. Tundukkan kepala. Terus ke depan. Oke. Kita mulai. Sekali lagi. Lalu Ya. ditengklekkan kepala. Iya. 2 kali 8 hitungan. Gitu. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Oke. Kita mulai dari ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke. Gerakan berikutnya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Lurus ya Bunda ya? Oh iya, harus lurus, tapi nggak boleh begini. Ya. Samping kanan. Kita olahraga harus Badan tegak. ya, harus keluar tenaganya. Powernya harus keluar. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke gerakan berikutnya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan di pinggang. Tangan di pinggang, tetap di kepala yang Bunda ya. Iya, berarti harus lurus, badannya mendak. Coba ulang tadi Bunda. Ya. Ya, ininya ditekuk. Nah, badannya mendak. Ya, oke. Jadi harus pakai tenaga ya. Ya, oke. Berarti sudah 4 gerakan. Nah, Bunda-bunda sekalian, tadi untuk pemanasan sudah diberi contoh 4 gerakan. Gimana kalau kita pakai musik Bunda? Bisa. Kalau pemanasan. Untuk khusus pemanasan. Ya, pemanasan oke. aja. Sekarang kita coba pemanasan pakai musik ya. Musik. Sebelum kita senam bersama, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. DKI, Demokrasi Anak Indonesia. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo jalan teman-teman, ayo jalan. 4, Ayo 5, teman-teman, 6, ayo muter. 8. Ayo jalan teman-teman, ayo jalan. 4, Ayo 5, teman-teman, ayo muter. 8. Tunduk kepala, lihat ke depan. 4, Tunduk kepala, 6, lihat ke depan. 8. Tengkleng kepala, kanan dan kiri. 4, Tengkleng kepala, kanan dan kiri. 8. Ayo jalan teman-teman, ayo jalan. 4, Ayo 5, teman-teman, ayo muter. 8. Ayo jalan teman-teman, ayo jalan. 4, Ayo 5 teman-teman, ayo muter. 8. Rentangkan tangan, hadap ke kanan. 4, Rentangkan tangan, hadap ke depan. Rentangkan tangan, hadap ke kiri. Rentangkan tangan, hadap ke depan. 8. Ayo jalan teman-teman, ayo jalan.
ayo 5, teman, 6, ayo 7, 8. Langkahkan kaki, tangan di atas, langkahkan kaki, tangan di atas, langkahkan kaki, tangan di atas, langkahkan kaki, tangan di pinggang. 8, ayo jalan teman-teman, ayo 3, 4, ayo 5, teman, 6, ayo 7, 8, ayo jalan teman-teman, ayo 3, 4, ayo 5, teman, 6, ayo 7, 8. Nah, Bunda Santi, Iya, Bunda. tadi kan semua gerakan pemanasan, ya. Sekarang gimana kalau kita coba peragakan lagi gerakan inti ini? Ya, coba gerakan inti itu ada 3. Ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Yang satu bagian itu ada 3 gerakan. 3 gerakan. Yang satu bagian, oke. Yang satu bagian lagi Kita ada 5 gerakan. 5 gerakan. Oke, kita coba beri contoh ya untuk bagian yang pertama. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang pertama itu Bunda, sorry. kita 1 kali 8 hitungan, lalu Ya. 1 kali 4 hitungan. Oke. 2. Aduh, Bunda Nelis terlalu asik jadinya kebablasan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut yang kedua. Oke. Yang kedua, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N. Oke. Dengan yang ketiga. Oke, sekarang masuk yang ketiga. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N. Oke, lanjut. Inti pertama. Yang barusan 3 gerakan ya Bunda ya? 3 gerakan. Ya. Untuk inti pertama, untuk gerakan inti itu ada 2 bagian. Satu bagian ada 3 gerakan. Nah, kemudian bagian yang kedua ada 5 gerakan. Tadi udah 3 gerakan. Yel-yel dulu Bunda. Oh, Yel-yelnya bukan ada yel-yelnya, mantap. Senam Depot Kreasi ini ada yel-yelnya. Coba Bunda Santi gimana yel-yelnya? Buka mata, mari berkarya. Oke, ikutan dong. Coba tadi. Sama-sama. Ayo. Ke kanan dulu. Buka mata, mari berkarya. Buka mata, mari berkarya. Oh, gini tadi ya? Iya. Oke. Mari berkarya. Iya, kita ulangi yuk. 7, 8. Buka mata, mari berkarya. Buka mata, mari berkarya. Buka mata, mari berkarya. Buka mata, mari berkarya. Oke. Kemudian kita lanjut ke gerakan yang berikutnya. Inti yang kedua. Inti Oke. yang kedua. Siap. Oke, yang 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N. Oke, lanjut. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Iya, lanjut. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N. Oh, tidak ada N-nya ya, langsung Tidak ada, lanjut. langsung. Oke. Ini masih lanjutannya yang Oke. gerakan selanjutnya. Siap. Oke, lanjutan kita lanjut ya. Lanjut aja ya. Ya, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. N. Itu ada satu gerakan lagi. Oke, Mendayung. gerakan mendayung ya. Kita lanjut ke gerakan mendayung. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N. Oke? Selesai. Berarti selesai inti yang kedua. Oke. Kemudian kita lanjut saja ke pendinginan. Contoh gerakan pendinginan ya. Coba. Gerakan pendinginan ada berapa? 5 gerakan Bunda. Gerakan, oh iya. Nah bunda-bunda sekalian yang cantik-cantik, yang lagi semangat-semangat, kita ayo mengikuti senam Depot Kreasi Anak Indonesia. Perlu diketahui pendinginan senam Depot Kreasi Anak Indonesia ini terdiri dari 5 gerakan. Kita masuk ke gerakan pertama. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu hanya ada satu. Oke, kita lanjut ke gerakan berikutnya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi kita telah mengikuti yaitu senam IBBN versi untuk TK PAUD, yaitu senam Depot Kreasi Anak Indonesia. Sekarang kita coba nih mengikuti lagi senam bersama, yaitu senam IBBN yang versi SD, SMP, dan SLTA. Ya, jadi senam sehat, senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba. Ya, kita coba senam ini ada 3 bagian ya. Ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Untuk pemanasannya terdiri dari 2 bagian. Untuk inti ada 5 gerakan. Kemudian, iya, oke. Sekarang biar kita udah nggak sabar nih, ayo kita ikuti seperti apa sih senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba itu? Ya, ada yel-yelnya loh. No narkoba, yes berkarya. No narkoba, yes berkarya. Nanti pada saat yel-yelnya harus diikuti dengan no narkoba, yes berkarya. Oke, musik. Indonesia Bersatu Bersih Narkoba. Ayo silakan Bu Santi. Ya, berarti dari oke, siap, kita ikutin ya. Aduh. Yes berkarya. No narkoba, yes berkarya. No narkoba, yes berkarya. No narkoba, yes berkarya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ayo Bapak Ibu guru, 1, 2, senam bersama. narkoba 100% haram. 5, 6, jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. 5, narkoba penghancur cita-citamu. 100% haram. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Yo ayo, wahai 3, 4. Janganlah kau dengar dengan narkoba. Tak perlu engkau jadikan coba-coba. 4. Akhirnya membawa malapetaka. Narkoba 100% haram. 4. Narkoba membawa malapetaka. 8.
Narkoba 100% haram. 5, narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. 5, narkoba penghancur cita-citamu. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1. Ingatlah 2, ingatlah wahai semua. Jangan coba-coba kau dekat dengan 8. Kalau kau coba sudahlah haram hukumnya. 5, narkoba haram membawa maaf 8. 1, 2, 1. Kau bisa jadi pencanda. 4, 5, engkau bisa terbelenggu. 8, 1, hancurkan masa depannya. 4, 5, musnahkan cita-citamu. 8, 1, enyahlah engkau narkoba haram bagiku. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadar 8, sadar wahai semua. Jangan coba-coba kau dekat dengan narkoba. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1. Ingatlah 2, ingatlah wahai semua. Jangan coba-coba kau dekat dengan 8. Kalau kau coba sudahlah haram hukumnya. 5, narkoba haram membawa maaf 8. 1, 2, 3, kau bisa jadi pencandu. 6, 7, 8, terbelenggu. 2, 3, hancurkan masa depanmu. 6, 7, musnahkan cita-citamu. 2, 3, janganlah engkau narkoba haram bagimu. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, sadarlah sadarlah wahai semua. 5, coba-coba kau dekat dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau di penjara. 1, 2, 1, 2. Oke, tadi gerakan pemanasan. Nah, untuk gerakan inti, coba diperagakan sedikit tanpa musik dulu. Oke, ya, kita saksikan ya, Bu Santi akan memperagakan gerakan inti IBBN tanpa musik dulu. Oke, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian seperti apa lagi? Iya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang kedua ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, asik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N. Oke, yang kedua AB. Lanjut. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lanjut gerakan berikutnya. Gerakan yang keempat ya. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Oke, kita lanjut satu gerakan lagi yang kelima. Yang itu. Oke ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti sudah ada 5 gerakan untuk yang inti. Oke, sekarang kita masuk ke pendinginan. Nah, gerakan pendinginan ini ada berapa gerakan Bu Santi? Ada 5 gerakan. Kita coba contohkan ya. Satu gerakan yang pertama. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N. 2 kali 8 ya yang barusan. Oke, gerakan selanjutnya. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, gerakan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, berarti 1 kali 2 ya. Oke. 1, 2. Ya, ada gerakan peralihannya. Itulah ya bedanya senam IBBN dengan senam-senam yang lain ya. Gerakannya benar-benar energik. Lagunya yaitu pesan-pesan positif untuk anak-anak didik kita, menyampaikan kalau narkoba itu jangan coba-coba didekati, jangan mau kenal dengan narkoba. Kemudian dengan gerakan atau hitungan selalu mengikuti lagu. Ya, oke. Ya. Oke, kita lanjut ke keempat. Oke. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita pakai musik dari inti ya. Oh, satu lagi. Aduh, udah nggak sabar. Ingin pakai musik. Oke. Satu lagi. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asik. Sekarang kita coba pakai musik. Mulai dari tadi pemanasan udah inti aja. Ya, inti sama pendinginan. No narkoba yes berkarya. Ingatlah wahai semua. Ya, kita ikut 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Gila berkarya. Wahai pemuda pemudi sehatkan Indonesia. 7, 8. Jatuh ke narkoba. Cita-citamu menjadi punah. 8. Hidupmu jadi sia-sia. 5, 6, 7, 8. Wahai semua.
lima, tiga, empat, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, satu, narkoba penghambat masa depanmu. Lima, kau bisa jadi penjuta. Lima, enam, delapan, satu, dengan delapan, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, enam, kau dekat dengan delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, atau di penjara. Oke. Ya, ini gerakan inti. Lanjut. satu, dua, satu, Ya, dua, ini adalah tiga, gerakan inti. empat, lima, enam, tujuh, delapan, dengan mengepal satu, tangan. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, Asik. empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, muda, empat, mudi, Indonesia, delapan, buka mata, dua, buka mata, empat, lima, berkarya, delapan, satu, dua, tiga, empat, muda, pemudi, delapan, Indonesia, dua, hindarkanlah, empat, jauhkanlah, enam, dua, delapan, satu, dua, tiga, empat, marilah berkarya, dua, tiga, marilah sehatkan jiwa raga, dua, tiga, marilah berkarya, dua, tiga, jauhkanlah semua bentuk narkoba, dua, tiga, dirimu akan menjadi musnah, delapan, kau jatuh ke narkoba, cita-citamu menjadi punah, delapan, hidupmu jadi sia-sia, marilah berkarya, tiga, marilah sehatkan jiwa raga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, Iya, lagunya ada rangkaian visi merdeka dari narkoba. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jangan mudah terlena. Tiga oleh rayuannya. Lima, enam, tujuh, delapan. Kita satu Indonesia tercinta. Empat, lima, enam, wadah ragamu. Delapan, negeri ini mengharapkan uluran tanganmu. Empat, lima, bangunlah. Hei, delapan, satu, Jalan di dua, tempat. tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, satu. Hei, dua muda, empat mudi, Indonesia, delapan, buka mata, dua, buka mata, empat, lima, berkarya, delapan, satu, dua, tiga, empat, muda, enam, mudi, delapan, Indonesia, dua, hindarkanlah, empat,
Lanjut. 2, Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orangnya ramah tamah. 3, santun, 4, nasionalis, berjiwa patriot. 1, Nia, negeri kenajukan. 5, 6, khatulistiwa. 8, zaman impian. 3, insan. 4, 5, yang harus dilestarikan. 8, 1, 2, ragaku. 2, jiwaku. 4, 5, 6, Indonesia. 8, aplikasi. 2, cinta bangsa. 4, yang siap sedia berkorban. 1, bangga. Aku bangga. 3, bangga. 4, aku bangga. 5, orang Indonesia. Dari orang Indonesia. 1, bangga. Aku bangga. 3, bangga. 4, aku bangga. 5, orang Indonesia. Dari orang Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seger, keringatan ya. Waduh, sehat. Sehat banget deh. Oke. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat dengan. Senam IBBN versi TK dan PAUD. Kemudian dilanjutkan dengan IBBN versi SD, SMP, dan SLTA sederajat. Waduh, benar-benar IBBN itu lengkap programnya ya. Mulai dari senam untuk anak usia dini sampai senam untuk remaja dan dewasa ya, juga boleh diikuti oleh orang tua karena gerakannya sudah ditata rapi oleh Ketua Umum Ibu Erna Wahyu ya, Ketua Umum Asiafi. Iya. Nah, program IBBN ini masih banyak. Selain olahraga senam, nanti akan ada lagi kreasi seni. Iya. Ada dramanya, ada tarinya. Lengkap deh. Silakan nanti menunggu ya. Oke, saat ini kita setelah mengikuti senamnya, tadi penyuluhannya juga ya. Semoga materi yang disajikan bermanfaat ya untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita ya, sama ya masyarakat di lingkungan kita. Terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Narkoba 100% haram. Narkoba
cita-citamu. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Bukan masuk. Oh, masuk dulu.
Kayak gila rekaman mana? Oh, suara ada tuh. Beres senam. Alhamdulillah pelatihan senam IBB. Bisa enggak? Udah sabar ya kuota nanya. 500 MB. Seutikannya sih 500 MB. Dede ngupload video ke YouTube sama gue. Narkoba 100% haram. Narkoba jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan siang hari ini di pelatihan dan juga penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di hari ini, hari Senin 5 Oktober, saya Reha dulu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian dan tentunya semoga apa yang menjadi kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga generasi anak didik kita ke depan nanti. Saya Rehnul Mudin sekali lagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mana sih? Oh, klik mana? Hah? Alah, simpan aja dia. Kamu keluar kemana? Ya, Ya, Wib. Iya. ya, ayah tadinya. Tinggal itu. Cuma buntin mah tadi miut.
Saha? Tadi main sama Talib. Tapi tetap tilu malahan itu orang aja.